dari lantai 2 kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 2 Kota Banjarbaru. Inilah 104,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Facebook Abdi Persada FM. Email redaksi.apfm@gmail.com. Instagram radio_Abdi Persada FM. Website www.abdipersadafm.co.id. Telepon 0511 477 3038. SMS dan WA 0811 511 1047. Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Bergerak untuk Banua. Sesaat lagi Anda mengikuti dialog agenda kita. Selamat mengikuti. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini, Insan Persada? Selamat pagi. Ya, senang sekali rasanya Endasari kembali menjumpai Anda ya. Ini dia satu dialog yang tentunya merupakan hari besar nih, Insan Persada. Apa kabar untuk Anda di bulan Februari ini yang tentunya juga melakukan semua aktivitasnya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah ya, kita senang sekali nih Insan Persada kalau kita bisa terus sehat. Nah, Insan Persada, di dialog kali ini adalah dialog agenda kita. Kalau Insan Persada ingat, kemarin tanggal 4 Februari ya 2024 kita memperingati Hari Kanker Sedunia. Betul ya Insan Persada ya. Nah, untuk itulah kita akan bincang-bincang bersama saya Endasari untuk edisi 5 Februari 2024 ini dengan satu narasumber kita yang sudah hadir nih Insan Persada di studio Abdi Persada FM. Dan memang Hari Kanker Sedunia 2024 ini atau World Cancer Day diperingati setiap tanggal 4 ya, setiap tahunnya. Dan momentum ini memang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanker karena menjadi salah satu penyumbang angka kematian tertinggi
di dunia nih Insan Persada. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita, Ibu Zulhida Rahma Astuti. Beliau adalah Sekretaris Loving Korwil Banjarbaru. Assalamualaikum Bu Hilda. Waalaikumsalam Mbak Endah, selamat pagi. Pagi, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Endah? Alhamdulillah seger. Semangat ya. Iya betul. Kemarin kita weekend, sekarang kita kerja Iya, lagi walaupun nih. hari ini mendung ya, Mendung. tapi tetap semangat. Dingin banget. Ibu Ida ini sebagai Sekretaris Loving Korwil. Korwil itu apa? Koordinator wilayah Kota Banjarbaru. Iya. Ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke Hari Kankernya nih Bu, mungkin bisa diceritakan dulu nih aktivitas sehari-hari dari Ibu Hilda tuh kayak gimana sih Bu? Oke, kebetulan saya juga adalah seorang ASN ya pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Nah, kebetulan pada tahun 2004 itu saya telah terdiagnosa kanker payudara dan setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata saya kena kanker payudara itu sudah di stadium 2B. Kemudian kita mengikuti pengobatan secara medis. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih survei, artinya tidak ada penyebaran atau relap ke penyakit lainnya, dan mudah-mudahan selalu seperti itu. Nah, dari itulah akhirnya saya dinyatakan sebagai salah satu penyintas kanker payudara, dan dengan itu saya akhirnya bergabung pada komunitas Loving ini, gitu Mbak Endah ceritanya. Itu tahun 2004. Iya, tahun Ketahuannya? 2004 saya ketahuannya. Waduh, masih muda banget dong pasti ya? Iya, masih umur 35 tahun lah waktu itu. Nah, ini langsung aja nih kalau gitu kita tanyakan ya, kalau Ibu Hilda begitu tahu terkena kanker, apa yang Ibu rasakan? Pertama-tama sih tentu ya, semua orang juga pasti ada rasa stres gitu ya. Aduh, bagaimana ini nih? Kan kita tahu loh, kanker itu kan penyakit yang mematikan dan membahayakan. Tapi alhamdulillah karena saya punya support system, artinya di keluarga saya itu sangat mendukung, memberi semangat kepada saya untuk segera berobat, dan saya kebetulan memilih alternatif berobat itu dengan jalur medis ya. Dan alhamdulillah karena kita memang betul-betul melaksanakan apa yang diminta oleh dokter, dan sekarang semua bisa terlewati, walaupun awalnya juga berat ya, berat, namanya juga kita pastilah ada rasa down dan sebagainya. Namun karena dukungan dari keluarga, dari teman-teman dan lingkungan, saya bisa melewati semua itu. Iya, mengikuti rangkaian pengobatan ya Bu ya? Iya, betul sekali Mbak Wah, berarti ini Endah. sudah 20 tahun dong ya? Iya. Waduh, luar biasa banget nih. Nah, artinya kalau jadi sekretaris ini aktivitasnya apa Bu? Tugasnya apa aja? Jadi kebetulan mungkin saya ingin cerita sedikit dulu ya, Loving itu apa ya? Ya gini. Latar belakang berdirinya juga kan? Iya, betul. Jadi kebetulan Loving ini diperakasai pertama kali tahun 2012 oleh dua orang penyintas kanker payudara, Ibu Madelina Mutia dan Ibu Santi Persada. Nah, karena beliau, dari pengalaman beliau itu bagaimana kalau kita yang sebagai penderita kanker itu perlu support atau dukungan, sehingga dari situlah akhirnya terbentuk komunitas Loving ini. Nah, agar semangat untuk dukungan itu lebih terorganisir, akhirnya pada tahun 2014 dibentuklah Loving ini menjadi satu yayasan, namanya Yayasan Dayadara Indonesia, yang kebetulan memang kantor pusatnya ada di Jakarta Mbak Endah. Nah, dari situlah akhirnya seiring berjalan waktu komunitas ini semakin membesar, karena ternyata banyak sekali penyintas kanker payudara yang merasa bahwa keberadaan komunitas ini sebagai untuk saling memberi dukungan dan support moral, maka banyaklah yang bergabung di sana. Akhirnya ada juga dibentuklah supaya lebih enak ya, akhirnya dibentuklah korwil-korwil di berbagai wilayah. Seperti di Bandung, ada di Jogja juga, tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia. Di daerah Sumatera, dan untuk di Kalimantan Selatan ada di Banjarbaru. Nah, itulah awal mulanya
Loving ini terbentuk. Nah, Loving ini punya visi. Jadi kita tidak hanya sekedar komunitas. Kita ingin apa yang kita alami ini kita sharekan bagaimana agar teman-teman mungkin penyintas di sana, karena kita tahu ya sebagai seorang penderita kanker itu pasti ada perasaan down dan kadangkala ada perasaan minder gitu. Nah, dari situlah akhirnya kami dari Loving ini sesuai dengan artinya kita ingin juga seperti ikut mendukung pemerintah untuk mengurangi angka penderita kanker stadium lanjut supaya menurun, dan itu adalah salah satu visi dari Loving, yaitu menurunkan angka penderita kanker stadium lanjut di tahun 2030. Nah, tentunya untuk hal-hal tersebut kita mempunyai berbagai upaya yang dilakukan. Jadi kami melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi, baik itu ke pemerintah, ke instansi pemerintah, ke perusahaan, sekolah, dan juga kampus-kampus. Bahkan juga kita ke perkumpulan masyarakat yang mengundang kita, tidak hanya di daerah perkotaan saja, tetapi kita juga sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan kami dari Korwil Banjarbaru ini pernah sampai ke daerah Kalimantan Tengah, Palangkaraya, diundang untuk melakukan edukasi atau sosialisasi tentang pentingnya deteksi dini terhadap kanker payudara. Nah, untuk biasanya kami di Loving ini ada istilah untuk edukasi itu, kami menyebutnya Pink Talk. Pink Talk. Pink Talk. Iya, Pink Talk. Nah, Pink Talk itu jadi kita di sana mengenalkan kepada kaum perempuan khususnya bagaimana kita mengenali tanda-tanda dari kanker payudara. Kemudian bagaimana sadari, periksa payudara sendiri, dan seandainya kita menemukan tanda-tanda itu, apa yang harus kita lakukan. Nah, disitulah kami berbagi. Kemudian selain itu kami juga ada namanya Pink Visit. Pink Visit itu kita memberikan dukungan dan support moral kepada si penderita kanker payudara termasuk keluarganya. Nah, karena kami sebagai pengalaman ya, sebagai penyintas, artinya dukungan itu sangat diperlukan karena itu salah satu penyuntik semangat untuk tetap selalu surpet untuk menjalani pengobatan sampai selesai. Kemudian di Loving sendiri juga ada namanya G10.000. G10.000 itu adalah gerakan pemeriksaan USG payudara untuk kaum perempuan, 10.000 ya, 10.000 kaum perempuan dengan keterbatasan finansial. Kemudian juga setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Kanker Payudara Sedunia, biasanya dilakukan di bulan Oktober, kami dari Loving ada namanya Indonesia Goes Pink namanya. Di situ biasanya kita ada seminar, sosialisasi, terus juga pameran dan sebagainya dengan menggandeng pihak-pihak lain yang juga punya kepedulian yang sama dengan kita, dengan tujuan untuk mengkampanyekan bagaimana pentingnya mendeteksi dini terhadap diri kita sehingga terhindar sedini mungkin dari kanker payudara gitu, Mbak Endah. Waduh. Ini ada berapa anggota nih, Bu, di Loving? Kalau di Loving sih kalau seluruhnya ya sudah hampir ribuan orang. Seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Kalau di Banjarbaru, Bu? Kalau di Banjarbaru kami masih sekitar 30 orangan, Mbak Endah. 30 ya, orang. Mungkin karena sebagian belum ada yang tahu ya bahwa ada di Banjarbaru ini namanya komunitas Loving gitu. Komunitas Loving ini apakah juga hanya mereka-mereka yang penyintas kanker payudara saja? Ya, kebetulan memang kan Loving, makanya itu disebut Loving. Loving itu kan kita, dan tandanya juga adalah pita pink ya. Nah, jadi memang kita lebih pada kanker payudara, kanker payudara. Namun kami juga di Loving itu ada namanya Loving Caregiver. Apa itu, Bu? Loving Caregiver itu adalah untuk si pendamping pasien kanker payudara, bisa itu dari keluarganya atau dari teman
si pasien yang merupakan satu support system untuk mendukung si pasien kanker payudara dalam menjalani masa terapi. Jadi bisa mendampingi ke rumah sakit atau mengantar saat pengobatan dan sebagainya gitu, Mbak Enda. Didampingi lah ya. Iya. Minimal 1 orang ya. Iya, biasanya Nggak kan bisa dilepas begitu saja. Baik. Nah Bu, ini panjang lebar mengenai Lovepink dan ternyata banyak sekali kegiatannya ya. Iya. Banyak sekali tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Lovepink itu sendiri gitu Iya. ya. Kalau untuk hari makna Hari Kanker Sedunia bagi ibu pribadi itu apa Bu? Kalau bagi saya pribadi ya, kalau memaknai Hari Kanker ini adalah salah satu momentum bagi kita untuk mengkampanyekan bagaimana pentingnya kita menyadari untuk selalu awas atau waspada terhadap kesehatan kita. Artinya sedini mungkinlah kita menjaga, membentengi diri kita untuk selalu peduli dengan kesehatan, khususnya kaum perempuan, apalagi saat ini ya banyak sekali kasus-kasus kanker payudara dan juga kanker serviks. Jadi janganlah kita abai dengan kesehatan kita. Iya betul. Jadi tiap tahun kita diingetin terus nih ya, Iya, walaupun betul. bukan tanggal 4 Februari Iya, aja. sebetulnya karena sebetulnya kanker itu ya namanya kanker ya, itu suatu momok biasanya bagi semua orang, ketakutan lah. Tetapi sebetulnya kanker itu bisa disembuhkan selagi kita mengetahuinya masih dini. Betul. Secepat mungkin lah ya Secepat memeriksakan mungkin, diri. iya. Kemudian kita juga mengikuti apa yang disarankan, yang dimintakan oleh dokter untuk pengobatan dan terapinya sampai selesai sih. Iya. Biasa. Iya betul. Nah Ibu Hida, ini kan pada saat Ibu terkena kanker payudara pada 20 tahun yang lalu itu, sebenarnya Anda pengen tanya juga sebenarnya apa sih Bu penyebab, terus tanda-tanda yang kita rasakan di badan, dan larinya ke pencegahan seperti apa supaya kita nggak terkena nih. Kalau kanker itu ya sampai saat ini kita tidak tahu apa penyebabnya. Memang kita tidak tahu, tapi kita bisa menurunkan untuk resiko kanker payudara dengan cara perilaku hidup sehat tentunya. Artinya kita menghindari merokok, menghindari minum alkohol, kemudian rajin beraktivitas minimal 30 menit lah satu hari, juga menjaga pola makan, kemudian kita juga untuk ibu-ibu nih ya yang menyusui, sebetulnya untuk menyusui ASI eksklusif itu sangat baik untuk mencegah dari kanker payudara. Dan jangan lupa tentunya kita juga harus selalu rajin dan rutin memeriksakan kesehatan kita di pusat layanan kesehatan masyarakat. Dan yang penting sekali sih juga Mbak Endah, apalagi saat ini ya, kita juga hindarilah untuk terkena paparan sinar matahari langsung. Polusi juga salah satu penyebab dari kita rentan untuk terkena risiko kanker, tidak hanya kanker payudara ya, juga mungkin. Kemudian juga itu kita juga menjaga jiwa kita supaya jangan stres gitu yo. Karena memang rata-rata ya stres juga akan berakibat atau makin parah ya Bu ya. Tambah parah nantinya. Oke. Nah Bu, tapi ada nggak tanda-tanda di badan ketika Ibu tahu itu stadium berapa Bu? Saya kemarin stadium 2B. Nah, itu jadi gimana? untuk kanker payudara itu ada beberapa tanda yang memang bisa kita kenali. Pertama, biasanya yang paling sering muncul adalah adanya benjolan di sekitar payudara kita, baik di payudara ataupun di sekitar, karena sebetulnya area dari payudara itu adalah dari dua jari dari ini, atas. dari atas ini sampai di bawah ini sampai ke belakang, sampai ke ketiak. Jadi biasanya yang memang paling banyak ditemui adalah adanya benjolan, kemudian adanya penebalan pada kulit payudara, kemudian adanya perubahan bentuk dari payudara itu, artinya bisa membesar atau mengecil. Memang ya payudara kita juga nggak sama ya biasanya, tapi yang ini yang dimaksud adalah tiba-tiba, tiba-tiba membesar, tiba-tiba mengecil begitu, mengkerut. Kemudian adanya bercak di payudara, seperti memar.
Terus adanya semacam kulit itu di payudara itu berkerut, di kulit payudara berkerut seperti kulit jeruk itu, kulit jeruk itu Mbak Endah. Kemudian di puting susu juga biasanya di puting susu itu bisa ada keluar nanah ataupun dalam bentuk darah. Nah itu tanda-tanda tersebut merupakan ciri-ciri mungkin yang bisa jadi penanda adanya sesuatu yang di luar biasa dari payudara kita. Nah, iya, bila kita sudah menemukan tanda-tanda itu sesegera mungkin kita memeriksakan diri ke bidan, ke puskesmas atau ke dokter di rumah sakit. Nah, untuk itu biasanya sebaiknya ya, makanya kami selalu dalam sosialisasi atau edukasi itu kami selalu ingin mengajak para kaum perempuan untuk selalu rutin melakukan sadari, periksa payudara sendiri. Nah, periksa payudara sendiri itu paling murah dan paling mudah. Gampang iya, paling gampang. Dicek. Iya, ngecek sendiri kan payudaranya. Biasanya paling bagus itu dilaksanakan hari ke-7 sampai hari ke-10 dari awal tanggal kita menstruasi. Hari pertama menstruasi. Nah, itu dengan melakukan perabaan dari atas ke bawah, terus dari samping dan juga berputar di payudara kita, di muka cermin ya yang enak kita melihatnya. Kemudian bagi yang mungkin ada yang sudah menopause, itu tetap juga bagusnya ya. Jadi kita bisa menentukan tanggal setiap bulannya mau tanggal berapa kita ambil. Nah, karena dengan kita rutin melakukan sadari itu, begitu kita menemukan tanda itu, kita bisa langsung tahu gitu. Nah, kebanyakan kan dari kita biasanya abai, merasa rasakan, nggak apa-apa, nanti mungkin karena merasa tidak sakit, akhirnya didiamkan dan tahu-tahu kan itu akan berakibat parah pada sakit kita. Jadi itu tadi yang Ibu katakan adalah tanda-tanda kalau dilihat secara pandang, Bu ya. Tapi kalau misalnya di diri kita sendiri, apakah terasa sakit atau ada nyeri, sakit kepala atau gimana, Bu? Kalau nggak ada ya? Kalau saya sendiri justru saya tidak merasa sakit sama sekali, Mbak Endah. Waktu awal itu justru saya menemukan cuma benjolan karena tidak sakit. Saya juga sempat di pikiran saya itu tidak apa-apa. Nah, tetapi setelah 1 minggu kemudian saya coba periksa dan ternyata hasilnya saya memang kena kanker payudara gitu. Jadi kalau biasanya kalau yang sudah sakit itu sudah tanda-tanda keluar itu mungkin sudah ada stadiumnya mungkin sudah lanjut yang sampai pecah dan sebagainya gitu. Oke, baik. Wah, jadi memang kalau misalnya kita menemukan keanehan kayak gitu langsung aja periksa ya, Bu ya? Iya, sebetulnya karena kebanyakan dari kita itu begitu tahu itu ada rasa takut. Nah, rasa takut itu akhirnya kita malah tidak berani memeriksakan diri. Kebanyakan kan seperti itu. Padahal sebetulnya dengan kita memeriksakan diri kita akan tahu sampai sejauh mana kita bisa kan secepatnya untuk melakukan tindakan. Iya, betul. Nah, ya ini kebetulan yang kita bahas adalah kanker payudara. Ibu dari Sekretaris Loving Korwil Banjarbaru nih ya. Kebetulan jadi memang walaupun banyak sekali jenis kanker di luar sana ya, Bu ya, tapi tetap seperti yang Ibu Hida katakan tadi nih, Sampersada, bahwanya kita memang harus menjaga pola hidup sehat sih gitu. Karena kita nggak tahu kanker tuh bisa datang kapan aja, Bu ya. Kapan saja. Tapi katanya kalau misalnya ada keluarganya riwayat kena kanker ya, Bu ya, mungkin berpotensi juga nih, Bu. Memang untuk yang punya riwayat kanker dari keluarganya memang resikonya lebih tinggi, lebih besar dibandingkan yang mungkin tidak tidak. Tapi bukan berarti yang tidak ada riwayat berarti lepas sama sekali. Jadi artinya kita tetap harus waspada dengan diri kita. Iya, gitu. betul, bisa aja kena. Dan kalau khusus kanker payudara ini bisa kena di usia berapa nih, Bu? Kalau usia sih tidak ada batasannya, Mbak Endah. Bahkan saat ini juga ada ditemukan pada usia remaja 16 tahun. Oleh sebab itulah maka kami dari Loving juga rutin melakukan edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Karena kan mungkin juga kita tahu sendiri ya saat ini bagaimana pola makan dari anak-anak kayak gitu. Betul. Baik, Ibu Hida, kita kayaknya break dulu ya, Bu ya. Nanti kita akan kembali sekaligus juga nanti kita akan jawab nih banyak yang meninggalkan kolom komentar, ada pertanyaan nih Bu Hida. Nanti kita akan kembali lagi Sampersada, tetaplah dalam dialog agenda kita.
104,7. Abdi Persada FM bergerak untuk Persada News. Program pengembangan kopi diversifikasi terintegrasi Bangkodin kembali dilanjutkan tahun 2024 ini. Tercatat ada 5 kabupaten di Kalimantan Selatan yang mendapat bantuan program tersebut tahun ini. Kepada wartawan belum lama tadi di Banjarbaru, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Agustinus Adi menjelaskan, Bangkodin akan dilaksanakan di lahan seluas 60 hektar di 5 kabupaten, yakni masing-masing 15 hektar di Kabupaten Balangan dan Banjar, serta 10 hektar di setiap 3 kabupaten lainnya, yaitu Tabalong, Hulu Sungai Tengah, serta Tanah Laut. Pengembangan lahan pertanian kopi ini menurut Agustinus diiringi dengan pemberian bibit kopi hingga pupuk bersubsidi. Kita alhamdulillah dapat bantuan dari Kemenkirin, ada mereka pengembangan di 5 kabupaten, dan Banjar, Tabalong, Balangan, juga HST, Tanah Laut. Itu yang menjadi prioritas kami tahun ini dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan cepat. Jelas kopi ini mau diintegrasikan dengan tanaman-tanaman lain untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Yang menjadi program prioritas kami tahun ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Hingga akhir tahun 2023, luas lahan perkebunan kopi di Kalimantan Selatan mencapai 2.215 hektar. Kondisi ini menjadikan komoditas kopi berada di peringkat keempat hasil perkebunan andalan Kalimantan Selatan setelah sawit, karet, dan kelapa. Demikian Faizah Fadilah, Abdi Persada FM. Selama bulan Januari 2024, lonjakan kasus demam berdarah Denggi atau DBD di Kota Banjarbaru meningkat signifikan. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Dr. Juhai Trianti Agustina kepada wartawan belum lama tadi. Menurut Juhai, dari hasil rekap laporan akhir Januari 2024, jumlah kasus DBD di Kota Banjarbaru mengalami lonjakan signifikan yang jumlahnya mencapai 125 kasus. Dan ini menurut Juhai merata dialami di seluruh unit wilayah kerja puskesmas yang ada di Kota Banjarbaru. Untuk 4 ini kita ada 125 kasus demam berdarah. Mau terbanyaknya di Kecamatan Banjarbaru Utara, kemudian di Landasan Ulin, Bianganggang, Banjarbaru Selatan sama Cepaka. Ini terkait cuaca ya, karena hujan juga. Artinya berkembang biaknya jentik nyamuk ya, menjadi nyamuk dewasa. Artinya karena cuaca curah hujan juga banyak ya. Nah makanya ini terjadi peningkatan. Jadi kita sudah ini kebetulan ini lagi rapor dengan semua puskesmas ya, dengan program terkait kesehatan juga, gimana sih untuk antisipasi supaya kasus demam berdarah kita turun. Ditambahkan Juhai, guna menekan lonjakan kasus DBD di wilayah Kota Banjarbaru, pihaknya telah menggelar rakor pengendalian DBD dengan para kepala puskesmas untuk menanggulanginya secara lebih intensif. Dan dengan meningkatnya kasus DBD ini, masyarakat juga dihimbau untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, melakukan pemberantasan sarang nyamuk, bergotong royong, serta memaksimalkan gerakan 3M, menguras bak penampungan air, menutup rapat, dan mengubur barang bekas. Hal ini dilakukan untuk mencegah berkembangnya nyamuk Aedes aegypti pembawa DBD. Demikian Rini Maskanari, Abdi Persada FM. Masyarakat Banjarmasin Tengah mengeluhkan drainase di jalan nasional. Menanggapi hal tersebut, DPRD Banjarmasin akan mengkoordinasi lebih intens dengan pemerintah. Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Mator Ali baru-baru tadi menjelaskan dari hasil reses pekan lalu selama 7 titik, rata-rata lebih besar warga mengusulkan perbaikan infrastruktur. Tetapi setelah pihaknya melakukan pendataan di lapangan, ada beberapa berlokasi di jalan nasional seperti drainase yang mengalami mampet di kawasan Banjarmasin Tengah. Bersama SKPD terkait tentang yang sudah direalisasi. Nah, kemungkinan berikutnya ada yang usulan-usulan. Nah, dari yang sudah-sudah itu tidak ada signifikan yang terlalu permintaan. Cuma hanya satu saja di gang kita, Gang Saleh. Mereka meminta di Gang Saleh itu dimintakan drainasenya harus tembus ke drainase utama di Jalan Suez. Nah, saya tidak akan bisa jawab. Memang saya akan perjuangkan, tetapi kalau kita realisasikan itu
itu akan terjadi air akan kembali ke dalam gang. Karena kenapa? Drainase jalan raya itu tidak maksimal. Lebih lanjut, Matnor menambahkan, untuk realisasi usulan di jalan nasional tidak memungkinkan melalui anggaran Kota Banjarmasin, maka perlu dibahas intens bersama pemerintah kota terkait solusi yang tepat nantinya. Demikian Fitri Hidayah, Abdi Persada FM. Demikian Persada News. 7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Persada dimanapun Anda berada, saya Raudatul Jannah Sabirinor, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang berada di luar daerah atau di luar negeri, Anda bisa mendengarkan Radio Abdi Persada melalui radio streaming. Caranya, download aplikasinya di Play Store. Ketik Radio Abdi Persada FM. Dengarkan terus 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Petani Indonesia, apakah Anda sudah tahu tentang Ipubers? Ipubers adalah aplikasi digital yang memudahkan Anda untuk menebus pupuk bersubsidi yang sesuai dengan kebutuhan dan alokasi yang telah ditetapkan. Ipubers adalah aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi rekan dan PT Pupuk Indonesia dengan aplikasi e-alokasi Kementerian Pertanian yang memuat data petani penerima pupuk bersubsidi. Dengan menggunakan Ipubers, tidak perlu lagi repot-repot membawa buku RDKK atau kartu tani ke kios penyalur. Cukup dengan menunjukkan nomor NIK, Anda bisa langsung mengecek alokasi dan riwayat penyaluran pupuk bersubsidi, mengecek stok pupuk yang tersedia di kios penyalur, dan bisa mendapatkan informasi terkini tentang pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian. Download aplikasi Ipubers di Play Store atau App Store, atau kunjungi kios penyalur terdekat untuk mendapatkan bantuan dalam penggunaan aplikasi Ipubers. Aplikasi ini gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Segera gunakan Ipubers dan rasakan manfaatnya. Ipubers, aplikasi digital yang memudahkan Anda menebus pupuk bersubsidi. Ipubers, solusi cerdas untuk petani Indonesia. Info lebih lanjut mengenai Ipubers, hubungi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan atau Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota setempat. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Pembiayaan Investasi dan Pupuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Abdi Persada 104,7 FM. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan siaga bencana tersebut akan dibentuk tidak ada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan akan membuat tempat pariwisata untuk. Ikuti kilas perkembangan informasi terkini seputar peristiwa dan pembangunan di Kalimantan Selatan yang disampaikan langsung oleh reporter Abdi Persada FM. Kembali saya melaporkan dari Kota Banjarmasin, kali ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan sumber daya manusia yang berpotensi untuk mencapai visi misi Provinsi Kalimantan Selatan. Pihaknya akan terus-menerus berkolaborasi. Persada Report setiap Senin hingga Kamis pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan 15.30 waktu Indonesia Tengah atau setelah program Berita Indonesia Live hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Setiap pelaku pasti memiliki kenangan. Masih seperti yang dulu. Hanya satu yang hati-hati cinta juga bisa membawa berdiri bulu romaku. Kelap-kelip lampu di kota. Mari mengenang tembang-tembang kenangan bersama saya Abang Isur di Nostalgia Persada setiap Senin jam 4 sore hanya di 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Anda masih mengikuti dialog agenda kita.
104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Insan Persada kembali lagi dalam dialog agenda kita Hari Kanker Sedunia 2024 dengan narasumber kita Ibu Zulhida Rahmastuti, Sekretaris Loving Korwil Banjarbaru. Nah, Anda yang baru saja bergabung bersama kami, belum terlalu terlambat karena kita masih ada beberapa pembahasan. Sekaligus juga kita mau membacakan kolom komentar nih yang sudah ada di YouTube Abdi Persada FM channel, karena kita saat sekarang ini lagi siaran langsung ya. Ibu, kita bacakan ya Bu ya, untuk komentar yang diberikan oleh kita nih. Nah, ini katanya dari siapa ini ya? Oh, Gary Family. Cara mendeteksi orang terkena kanker payudara seperti apa sih Bu? Terus ada juga yang nanya, Bu Gimen, apakah kanker ini bisa disembuhkan Bu? Nah, tadi mungkin belum sempat dengar ya Bu ya. Iya. Nah, pembahasan Ibu tadi mendeteksi kanker payudara kayak gimana gitu, terus bisa sembuh nggak? Nah, silakan Ibu Hida. Terima kasih Mbak Endah. Jadi pertama-tama mungkin untuk kita mendeteksi kanker payudara kita melakukan sadari. Namanya periksa payudara sendiri yang rutin dilakukan setiap bulan dari hari ke-7 sampai hari ke-10 dihitung dari hari pertama menstruasi. Nah, untuk yang sudah menopause bisa ditentukan tanggalnya setiap bulannya itu mau tanggal berapa, mau tanggal 1 atau tanggal berapa gitu. Nah, untuk mendeteksi itu mungkin saya caranya secara garis besar karena nggak mungkin saya jelaskan secara rinci. Kalau biasanya kalau edukasi sih kita contohkan Mbak Endah bagaimana cara kita meraba. Nah, untuk lebih enaknya itu berdirilah di depan cermin. Kita bisa menggunakan hand body atau sabun kalau di kamar mandi. Nah, tangan kanan pada saat kita memeriksa payudara kita yang di sebelah kanan, tangan kanan kita angkat di belakang belakang kepala kita. Nah, untuk tangan kiri ini kita ambil 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis sebagai untuk perabaan. Perabaan pada payudara secara menyeluruh dengan hati-hati dan pelan-pelan. Jadi kita tekan-tekan dari atas sampai ke bawah, dibolak-balik begitu. Kemudian dari samping kanan ke samping kiri, kemudian zigzag juga, dan juga kita putar di sekitar payudara sampai ke dekat ketiak. Iya, dekat ketiak. Kemudian begitu juga dengan di sebelah kirinya nanti. Sebelah kirinya otomatis kan tangan kiri kita yang naik ke atas dan tangan kanan kita yang melakukan perabaan. Iya, bergantian. Dan juga jangan lupa untuk meraba di daerah puting susu itu, karena juga kebanyakan ada benjolan di daerah puting susu itu. Nah, terakhir baru kita pencet puting susu itu. Kemudian kita juga sakit Bu dipencet Bu. Dipencetnya ya pelan lah Mbak Endah. Maksudnya kalau misalnya ada yang keluar gitu ya. Kita kan ingin mengetahui apakah ada nanti keluar cairan. Karena itu juga salah satu tanda kan kalau pamannya keluar cairan seperti nanah atau darah kan perlu diwaspadai. Nah, kemudian juga kita biasanya sih kalau kita nyebut ya kalau bahasa Banjar itu kacak pinggang. Jadi kita kan naruh tangan kita di pinggang, terus kita bungkukkan badan kita. Jika kita merasakan ada yang plek kayak gitu di payudara, kita amati di cermin itu bagaimana payudara kita itu apakah seimbang atau enggak. Jatuhnya. Nah, itu biasanya juga salah satu kita gerakan-gerakan dari sadari itu. Nah, dan untuk yang apakah bisa sembuh katanya? Apakah penderita kanker payudara ada peluang untuk sembuh? Bisa. Contoh salah satunya saya 20 tahun. Artinya kita yang penting kita usaha untuk berobat. Jangan dibiarkan untuk sakit, karena sebetulnya payudara itu bisa disembuhkan sepanjang itu diketahui
masih dini, dan tingkat kesembuhan itu hampir 80% bila kita mengetahuinya masih Semakin dini. cepat kita tahu, semakin gampang penyembuhannya ya. Penyembuhannya juga semakin gampang, waktunya juga tidak panjang, dan juga tentunya biaya juga tidak terlalu banyak dikeluarkan. Ya, baik. Nah, mudah-mudahan kejawab ya. Ini pertanyaan dari YouTube ya. Iya. Oke, baik. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa Loving juga memberikan sosialisasi ya, Bu ya, ke masyarakat, ke sekolah, kemana lagi, Bu? Nah, itu seperti apa, Bu, sosialisasi yang dilakukan? Termasuk yang praktek sadari juga itu tadi? Iya, jadi kita ke sekolah atau ke instansi pemerintah yang mengundang atau ke perusahaan, artinya ke pihak pengundang itu kita di sana memberikan bagaimana kita mengenali tanda-tanda atau ciri-ciri dari kanker payudara. Kanker kayak gimana? Kemudian bagaimana apa saja yang jadi faktor resiko dari kanker payudara. Kemudian bagaimana kalau kita terdiagnosa kanker payudara, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kan kita juga sampaikan seperti itu. Terus terapi apa saja yang akan dilaksanakan bila kita terdiagnosa kanker payudara, termasuk salah satunya praktek dari sadari itu. Iya. Nah, Bu, biasanya kalau untuk sosialisasi ke masyarakat kayak gitu, apakah juga membawa dokter gitu atau mungkin tenaga medis lainnya? Kalau kami karena kami kan share dari pengalaman ya, artinya di Loving ini walaupun di Loving sendiri juga ada anggotanya dokter. Artinya kan dokter pun bisa terkena kanker payudara. Betul. Kan banyak di tempat kami gitu di Loving itu sendiri. Nah, kami anggota Loving ini yang untuk edukasi ini selalu diberikan pelatihan dasar untuk edukasi. Jadi sebelum kita turun ke lapangan dari Loving pusat, kita diberikan pelatihan untuk bagaimana mengedukasi kepada masyarakat. Jadi memang kalau kebetulan kita di Banjarbaru yang Mbak, kita tidak punya tim dari dokter. Kalau yang mungkin teman-teman kami yang di luar di Jawa, di Jakarta itu kebetulan di sana ada tim yang dokter. Tetapi kami juga tidak menutup peluang. Biasanya kami juga kalau dalam kegiatan-kegiatan yang eventnya mungkin besar, kami juga selalu melibatkan dokter yang memang berkompeten dengan sakit kanker ini. Iya, oke, baik. Nah, Bu, apakah Ibu Hida juga ada mendapat bocoran atau mungkin data ya, Bu ya? Tapi saya nggak paham sih, Bu. Tapi biasanya kalau di Loving biasanya apakah juga mendapatkan data nih kalau di Kota Banjarbaru apakah penderita kanker sekian kayak gitu? Terus banyak nggak, makin tahun makin meningkat nggak gitu? Kebetulan saya dapat data ya dari Sehat Indonesia. Untuk di Kalimantan Selatan ini, saya kalau data sih nggak berani kalau nggak lihat. Betul, nyontek dulu kita. Harus nyontek lah gitu. Kalau tahun 2022 tadi ada 65 kasus yang terdiagnosa kanker payudara. Kemudian tahun 2023 ada 138 kasus. Tahun 2023 138 kasus, Mbak Endah. Artinya kan itu meningkat tajam. Banget ya. Dan itu perlu kita waspadai dan perlu peran serta seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pemerintah juga masyarakat ya. Artinya kita jangan abai bahwa ini kasus ini terus meningkat setiap tahunnya. Kalau dari usia, Bu? Dari usia, rentang usia beragam. Artinya beragam. Dulu kan mungkin yang kena kanker itu usia 40 tahun ke atas. Tetapi saat ini tren itu menurun. Malah ada ya sudah berubah ya, artinya menurun. Bahkan ada yang umur 16 tahun juga terkena kanker payudara. Masih mau tumbuh padahal ya. Iya, makanya itulah tadi kita pola makan, pola hidup sehat. Kebanyakan kan mungkin kita tahu sendirilah kayak saat ini gimana
sebisa mungkinlah kita menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Ya. Bukan hanya anak perempuan yang ya Bu ya. P4 itu kan, ya. Iya betul. Dan kalau jajan-jajan di sekolah itu usia-usia sekolah kan itu ya. Iya, rata-rata kan seperti itu ya. MSG, pengawet, pewarna, pemanis, makanan. Itu yang makanan. Iya. Dan bahkan kanker payudara ini tidak hanya untuk kaum perempuan, kaum laki-laki juga ada. Ada, pernah dengar ya? Ada. Kalau di payudara. Kalimantan Selatan ada Mbak Endah. Itu gimana ya tapi ya? Iya. Malah justru kalau laki-laki kan agak susah terdeteksinya ya. Kecuali dan biasanya diketahui sudah lumayan parah gitu. Tapi dia tetap ada kelenjar payudara kayak gitu atau gimana sih Bu? Konsepnya? Ada sebetulnya, iya. Cuma kan kalau kita perempuan kan ada lemak yang itu ya kan. Ya baik. Itu pernah dengar juga sih. Nah tapi yang menarik nih juga ternyata seorang yang menopause juga bisa ya Bu ya, karena ada tetangga saya. Iya, menopause sudah nenek-nenek ada. Jadi kan artinya nggak menutup tidak menutup kemungkinan bahwa kanker payudara itu di usia berapapun kita bisa terkena. Dan ada yang mengatakan juga nih hati-hati, katanya kalau kanker payudara itu juga biasanya itu menurun juga nih ke bawah. Kecuali biasanya kalau dari atas dia ke bawah menjalarnya, katanya seperti itu. Tapi kalau dari atas nggak bisa menjalar dari bawah nggak bisa menjalar ke atas. Apakah itu benar Bu? Tapi biasanya ini ada beberapa sih pendapat seperti itu gitunya. Artinya mungkin harus diperiksakan juga rahimnya kayak gitu. Iya. Kebetulan ya saya juga termasuk yang seperti itu. Jadi berarti benar dong apa yang Anda bilang tadi ya? Tapi ada juga sih yang tidak ya Mbak Endah ya. Kalau saya kebetulan karena sifat kanker saya yang mudah menular. Jadi saya 1 tahun setelah kena kanker payudara, saya juga ada kista di rahim. Akhirnya karena dengan konsul ke dokter, dokter menyarankan karena saya punya potensi kanker, artinya di tubuh saya ada potensi itu, beliau menyarankan untuk histerektomi. Gitu. Histerektomi itu angkat rahim ya Bu ya. Oke baik. Kode ini kita panjang ngobrolnya Bu ya. Hampir 1 jam ini nggak selesai nih. Ternyata menarik ya. Menarik ya kalau sudah ngobrol. Nah Bu, tapi sebelum kita akhiri mungkin di Love Pink itu setiap tahunnya apakah ada event atau agenda untuk merayakan atau bukan merayakan sih, memperingati Hari Kanker Sedunia nih Bu? Biasanya kami ya yang saya sebutkan di awal tadi, setiap bulan Oktober kami merayakan namanya Indonesia Gosping. Kenapa Oktober Bu? Karena kan pada bulan Oktober itu adalah peringatan kanker payudara sedunia. Kita biasanya seminar, terus karnipa dengan tujuan ya tadi untuk mengkampanyekan kepada semua orang betapa pentingnya kita melakukan deteksi dini kanker. Biasanya kemana aja nih Bu? Kami kalau kami di Banjarbaru bisa melaksanakan, kami sih bentuknya karena kita tidak terlalu banyak ya yang pengurusnya. Kalau di Jakarta sih mereka ada jalan santai dan sebagainya gitu. Kalau kami sih paling juga seminar atau Zoom lewat lewat online lah kayak gitu, dengan mengundang dokter atau ahli gizi, bagaimana makan yang menarik nih. Untuk Endah diundang ya Bu ya? Boleh. Nah, nanti kalau kayak gitu saya juga akan melibatkan Abdi Persada FM. Siap. Baik, ini menarik sekali nih. Oh ya Bu, tapi sebelum kita benar-benar akhirnya terakhir nih, kalau kita punya keluarga yang merupakan penderita kanker payudara ataupun kanker lainnya kayak gitu, itu kan mereka biasa down, sedih, menangis, terpuruk lah seperti itu. Nah kita sebagai pendukungnya nih, tim Hore yang harus memberikan semangat nih, ada nggak sih bekal untuk kita nih Bu? Seperti apa kita memberikan semangat untuk keluarga kita atau teman kita atau tetangga kita atau mungkin orang yang dekat lah untuk bisa membangkitkan mereka lagi? Iya, nah makanya tadi di Loving ada namanya Loving Caregiver. Nah di Loving Caregiver itu kita untuk yang keluarga atau pendamping si pasien biasanya juga akan diberikan bekal edukasi bagaimana mendampingi untuk si pasien, karena memang ya kalau si pasien ini rata-rata emosinya tidak akan stabil, gampang marah, gampang tersinggung dan sebagainya, karena adanya perubahan hormon di dalam
dalam tubuh, jadi susah makan, susah tidur kayak gitu. Jadi mengakibatkan mereka menjadi sensitif sekali. Belum lagi minum obat, minum obatnya juga. Di badan tuh. Yang untuk menjalani terapi seperti kemoterapi, saya kan merasakan sendiri bagaimana kemoterapi itu ya. Kadang itu rambut rontok ya, Bu? Iya, tapi ada juga sih yang enggak, Mbak Endah. Kebetulan kan saya termasuk yang rontok lah kayak gitu. Tapi setelahnya itu selesai kemoterapi tumbuh lagi. Jadi memang perlu dukungan yang betul-betul dari keluarga, artinya. Apa biasanya langkah pastinya untuk kita lakukan, Ibu? Berarti harus sabar ya? Iya, memang keluarga juga harus sabar, diberikan kesabaran yang ya ekstra lah kayak gitu. Dan kami juga di Loving itu ada juga sih yang biasanya minta tolong ke kita, gimana nih, mau nggak ngajak ngobrol untuk yang si pasien, karena kalau keluarganya mungkin sudah nggak sanggup ya, nggak mempan, biasanya kita akan datang. Nah, pasien itu kalaunya sesama akan mudah dia dengar kayak gitu. Oke. Jadi memang pendamping tadi diberikan edukasi juga lah ya. Seperti apa menghadapinya. Menghadapi mereka. Memberikan support terus kayak gitu. Harus semangat juga dan harus punya badan yang sehat juga. Iya, yang sehat. Kan jaga orang yang sakit. Jaga orang yang sakit ikut sakit loh, Bu. Baik, Ibu Hida. Aduh, terima kasih banyak sudah bagi-bagi informasi untuk kita semua ya, Bu ya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat untuk kita semua lah. Lebih peduli lagi, lebih aware lagi untuk kesehatan kita, dan Ibu sangat menginspirasi untuk kita nih ya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin Ibu ada statement closing atau mungkin apa nih yang ingin disampaikan untuk Insan Persada pendengar kita nih, Bu? Terima kasih Mbak Endah. Cuman satu yang ingin saya sampaikan, marilah kita untuk selalu mendeteksi dini terhadap kesehatan kita, karena semakin cepat kita berobat, semakin tahu kita apa keluhan yang ada di diri kita, maka semakin mudah untuk mengobatinya. Dan kami juga tentunya perlu dukungan dari pemerintah ya, untuk melengkapi fasilitas kesehatan, sarana di fasilitas kesehatan di tempat kita ya. Artinya untuk pengobatan kanker payudara ini sih masih agak minim kalau di Kalimantan Selatan. Cuman satu kan rumah sakit rujukan, mudah-mudahan itu juga jadi perhatian dari pemerintah daerah. Amin, mudah-mudahan didengar ya, Bu ya. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Hida sudah mampir ke tempat kita ini. Mudah-mudahan jadi amal untuk Ibu, untuk kita sudah bagi-bagi informasi loh, Bu. Iya, terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga untuk Insan Persada yang sudah bersama kami di dialog agenda kita Hari Kanker Sedunia tahun 2024 bersama saya Endah Sari untuk edisi hari ini 5 Februari 2024. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Demikian dialog agenda kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Inilah Headline Persada. ...104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Inilah Headline Persada bersama saya Syaukani Chandrawinata. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, program pengembangan kopi diversifikasi terintegrasi Bangkodin kembali dilanjutkan pada tahun 2024 ini. Tercatat ada 5 kabupaten di Kalimantan Selatan yang mendapat bantuan program tersebut tahun ini. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan